Niko kaget bukan main. Di depannya udah ada perempuan yang lagi nindih badannya. Wajah perempuan itu bener-bener ngeri banget, bener-bener mengerikan banget. Wajahnya rusak, berdarah, dan juga mengelupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gua mau bawain lagi cerita horor, yang mana kali ini gua dapet ceritanya dari seseorang yang sebut aja namanya Satya. Jadi ini adalah pengalamannya ketika dia ini tidur di sebuah kamar hotel yang trouble. Di sini artinya trouble itu ya dari segi mekaniknya dan juga dari segi horornya. Ya udahlah, gak usah lama-lama lagi. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Ya udahlah, kita langsung aja mulai. Jadi ini adalah cerita dari Satya ketika dia ini nginep di sebuah kamar hotel yang ternyata banyak hantunya. Satya sendiri kerja di hotel itu yang lokasinya ada di sebuah daerah di Jawa Timur. Waktu itu Satya ngerasa capek banget gitu ya. Pasalnya dari pagi dia terus ngadepin laptop ya buat ngerjain banyak hal. Dan ngebuat badan dari Satya ini ngerasa kayak pegel sama kaku gitu. Waktu itu udah jam 5 sore, Satya siap-siap buat pulang, ngeberesin barang-barangnya juga. Nah, pas Satya ini ninggalin ruang kerjanya menuju lobi, tiba-tiba hujan turun. Dan Satya waktu itu ngurungin niatnya buat pulang dan lebih memilih duduk di kursi lobi. Satya berharap hujan cepet reda karena waktu itu hujan makin gede. Dan jam udah nunjukin setengah 6 sore. Karena udah masuk waktu maghrib, Satya mutusin buat ke musola buat ngelaksanain sholat maghrib sambil nunggu hujan reda. Sampai di musola, Satya langsung lepasin sepatunya dan menuju ke tempat wudhu dengan tas yang masih ya gendong waktu itu. Setelah selesai wudhu, Satya langsung masuk ke musola dan ternyata di situ ada dua orang temennya yang juga lagi nunggu azan maghrib. Dia adalah Pandi sama Niko. Mereka juga gak bisa pulang gitu ya karena hujan yang waktu itu masih deras. Dan mereka ya akhirnya ngobrol di situ. Sampai kemudian Fandi ngusulin gimana kalau mereka ini tidur di mes. Niko setuju, tapi Fandi ini ngerasa keberatan gitu ya karena di mes ini udah banyak orang. Kemudian Fandi ngusulin lagi gimana kalau misalkan mereka ini tidur di kamar hotel yang trouble. Niko sama Satya ngerasa ragu di situ karena mereka ini takut terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Tapi lagi-lagi Pandi berusaha ngeyakinin kalau mereka ini bertiga dan gak mungkin gitu ya kalau misalkan ada hal-hal aneh. Akhirnya mereka sepakat buat tidur di kamar yang trouble itu. Dan gak lama kemudian terdengar suara azan dari masjid yang gak jauh dari hotel itu. Selesai sholat, Satya langsung menuju ke ruang resepsionis buat nanyain kamar mana aja yang trouble. Di situ resepsionis bilang kalau kamar yang trouble itu ada 4. Satu kamar ada di lantai 1 dan 3 kamar lainnya ada di lantai 3. Semuanya ada di gedung B. Satya milih di kamar 1, lantai 1. Setelah itu Satya langsung menuju ke musola buat ngajak teman-temannya menuju ke kamar itu. Sampai di kamar, ternyata yang trouble itu cuman AC-nya aja gitu ya, yang ngeluarin air. Satya langsung menuju ke kamar mandi dan dua temannya ini rebahan sambil nonton TV. Setelah 15 menit, Satya ini beres juga mandinya dan gabung sama temannya yang lagi nonton TV. Setelah agak lama, sekitar jam setengah 8, Satya pergi keluar buat cari makan malam, sekalian sholat isya di musola. Kedua temannya juga kebetulan nitip. Waktu itu nitip 2 ayam goreng tanpa nasi. Singkat cerita, setelah sholat, Satya menuju ke warung yang ada di dekat hotel pakai payung karena waktu itu masih hujan. Setelah sampai di warung, Satya ini makan di sana dan gak lupa ngebungkusin 2 porsi buat temennya. Setelah itu Satya ini kembali ke hotel. Pas dia jalan di depan mes, Satya ketemu sama temen ceweknya yang sebut aja namanya Via.
dan mereka di situ ngobrol-ngobrol. Kemudian Via ini nawarin novel yang dia bawa waktu itu. Ya emang Via ini tahu gitu ya kalau Satya ini suka baca buku. Dan akhirnya Satya ini minjem bukunya dan langsung lanjutin perjalanannya ke kamar hotel tersebut. Sampainya di kamar, Satya ini ngasihin makanannya ke Fandi sama Niko. Dan setelah mereka nerima makanan itu, mereka pamit buat makan di resto hotel, sekalian ngambil nasi. Ya udahlah, mereka pun akhirnya jalan menuju area resto tersebut. Sekarang di kamar cuma ada Satya doang. Buat ngisi waktu, Satya ini baca novel yang tadi dia pinjam dari Via. Satya mulai baca judulnya dan ternyata ini novel cinta karangan Andrei Aksana. Satya buka halaman pertamanya dan kemudian ngebaca tulisan-tulisannya. Satya mulai ke bawah suasana dari kalimat-kalimat yang ada di buku itu. Tapi ketika Satya ini lagi asik-asik baca, kedenger suara kayak berbisik. Suara itu kayak hembusan napas. Tapi ketika Satya ini nengok ke kanan, ke kiri, ternyata nggak ada apa-apa. Satya nyoba cuek dengan suara itu dan fokus baca buku. Tapi suara itu kedengaran lagi. Suara itu pelan dan parau. Satya mulai merinding di situ. Tapi Satya ini nyoba buat nyari sumber suara itu. Satya ngelihat ke sekeliling dan ternyata kedengaran suara yang lain. Kali ini suaranya mirip cegukan. Ya mungkin suaranya kayak gitu kali. Kemudian Satya ini nyimpen novelnya ke meja yang ada di sampingnya. Dan Satya langsung bangkit dari tempat tidur mencari sumber suara itu. Tiba-tiba ketika Satya ini noleh ke kanan, tepat berada di belakang pintunya, dia ngelihat kayak ada sosok putih yang biasa kita sebut dengan pocong, dengan tinggi yang hanya sepinggang Satya. Tapi lama-kelamaan badannya ini melar ke atas dan meninggi, tubuhnya memanjang ke atas. Dan Satya waktu itu sempat melihat mukanya. Mukanya ini kayak hitam, ya nyaris gosong. Matanya hitam kayak mengkilap, sedikit warna merah. Mulutnya terbuka begitu lebar dan berwarna kayak lumpur. Sosok itu terus memanjang sampai menembus pelapon. Dan seketika sosok itu kayak terbang cepet banget itu ya. Dan akhirnya ngilang dari hadapan si Satya ini. Satya terpaku dengan detak jantung yang cepat. Keringat dingin juga mulai memenuhi wajahnya. Setelah sadar, Satya ini langsung ngambil tas sama sepatunya dan ninggalin kamar itu menuju ke lobi. Saking ketakutannya, Satya ini sampai lupa pakai sepatu ketika dia ini lari ke lobi. Di sana Satya nenangin diri dan akhirnya pulang. Beberapa temannya yang berpapasan nanyain kenapa kok tiba-tiba pulang. Satya ini cuma ngejawab kalau ibunya ini telepon dan nyuruh Satya buat pulang karena genteng rumahnya ini bocor. Satya pulang menerobos hujan dengan mengendarai motor. Karena kepulangannya, Satya ini jadi melewatkan kejadian serem yang dialami Niko sama Fandi. Kejadian apa? Nah, ini kali ini gue ceritain dari sudut pandang Niko. Malam itu setelah Satya pulang, Fandi sama Niko baru beres makan malam. Mereka nggak berpikir aneh-aneh dan menerima begitu aja alasan kepulangannya Fandi. Kalau nggak salah waktu itu jam 10 malam, Fandi sama Eko masuk ke kamar. Karena kelelahan, si Niko ini ya mutusin buat tidur dan Fandi nonton TV. Niko terlelap tidur, gak tahu gitu kalau Fandi gimana. Yang jelas ketika Niko ini terlelap tidur, tiba-tiba Niko ini seakan gak bisa bernafas. Niko sadar, tapi badannya ini kayak gak bisa digerakin. Buka mata gak bisa. Niko kayak berada dalam keadaan sadar dan gak sadar. Dan ngerasa badannya ini kayak ada yang nahan dari atas. Niko waktu itu tidur dalam keadaan terlentang. Niko berusaha gitu ya buat ngegerakin seluruh anggota tubuhnya, tapi gak bisa. Niko coba buka matanya, tapi ya berat gitu ya, gimana gitu. Tapi Niko ini terus berusaha sampai akhirnya matanya ini bisa dibuka. Dan pas matanya ini udah kebuka, Niko kaget bukan main. Di depannya udah ada perempuan yang lagi nindih badannya. Wajah perempuan itu bener-bener ngeri banget, bener-bener mengerikan banget. Wajahnya rusak, berdarah, dan juga mengelupas. Matanya menghitam dan lebar, hampir nutupin pipinya.
Mulutnya yang menyeringai juga gak kalah lebarnya. Sisinya ini robek gitu. Dan dia juga punya gigi yang lancip. Niko berteriak tapi gak bisa gitu ya. Suaranya ini kayak hilang gitu, kayak tertahan di tenggorokan. Niko coba melihat ke arah kanan, ternyata masih ada Pandi yang lagi nonton TV. Niko coba panggil Pandi, tapi Pandi ini ya kayak gak ngedenger gitu. Niko terus berusaha gitu ya buat manggil Pandi dan ngegerakin tubuhnya sampai akhirnya ada yang nepuk pipinya. Lalu Niko ini terbangun dan sadar. Dia ngelihat ke arah cewek itu, alhamdulillah udah gak ada. Niko kebangun dengan keringat yang mengalir deras. Detak jantungnya berdetak begitu cepat. Dan di depannya ternyata udah ada Pandi. Dia nanya, "Nik, lu kenapa?" Ternyata pas Niko ini dalam keadaan gak bisa bergerak, Pandi ini ngelihat Niko diam dengan matanya yang melotot. Karena takut kenapa-napa, si Pandi ini ngebangunin Niko dengan cara ngegoyang-goyangin badannya dan nepuk pipinya sampai akhirnya Niko ini sadar. Lalu Niko ini nyeritain semuanya ke Pandi dan Pandi bilang kalau itu namanya ketindihan karena si Niko ini kelelahan. Niko ngangguk gitu ya ngedenger penjelasan dari Pandi dan kemudian Niko ini mutusin buat ngelanjutin tidurnya. Niko juga ngelihat kalau Pandi ikut tidur waktu itu. Mereka tertidur pules dan setelah beberapa lama, sekitar jam 1, Niko kaget mendengar si Pandi ini teriak-teriak gitu ya. Melihat wajahnya udah pucat. Niko nanya di situ, "Lu kenapa teriak-teriak?" Pandi ngejelasin kalau pas tidur, Pandi ini ngerasa kayak ada sesuatu yang dingin nyentuh tangannya, bergerak merayap. Pandi nyoba mukul pakai tangannya yang satu lagi gitu ya. Nah, pas si Pandi ini mukul, kayak ada nyentuh sesuatu ya kayak tangan. Pandi terkejut gitu ya dan langsung ngebuka matanya dan ternyata itu bener ada tangan hitam yang lagi ngerayap di tangannya si Pandi. Nah makanya si Pandi ini teriak-teriak gitu. Niko yang ngedenger cerita Pandi ngerasa merinding di situ dan akhirnya Niko ini ngajak buat tidur di mes. Ya walaupun tidurnya ini berdesakan. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Bang Satya ketika mereka ini masuk ke kamar yang trouble. Banyak kejadian yang nggak diduga-duga gitu ya sama mereka. Oke teman-teman, buat kalian yang mau ngirimin cerita horornya, bisa DM gua di @ayamfeb33. Nanti gua kasih linknya di deskripsi. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Ya udahlah, cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.